Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita melanjutkan kajian subuh. Mudah-mudahan ini semuanya para pejuang subuh ya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kajian di waktu yang penuh berkah ini. Kita lakukan dengan hal-hal yang mengundang berkah dan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari ini kita akan lanjutkan tentang iktikaf ya, bagian 2 yang kemarin kita sama-sama sudah mempelajari bahwa dengan iktikaf itu kita memfokuskan hati ya kepada Allah, yang selama di bulan-bulan kemarin hati kita dikeruhkan ya dengan berbagai hal-hal yang kayak kemarin disampaikan ya, terlalu banyak makan, kemudian terlalu banyak bergaul ya, berinteraksi dengan orang-orang, ngobrol dan lain sebagainya, hal-hal keduniawian yang kita kejar-kejar gitu. Nah, dan di bulan Ramadan ini Allah menuntut ya, meminta kepada kita melalui syariatnya, syariat iktikaf. Nah, mungkin ini bagi yang mampu ya, bagi yang mampu. Terus ketika kita mampunya tidak 100% ya, malah yudrakukuluh la yutrakukuluh. Ketika tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya ya. Nah, mungkin apa saja yang bisa kita lakukan yang mendekati hal itu ya. Mungkin kita sebagai perempuan karena banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, tetapi yang berkesempatan atau kita memotivasi suami kita masing-masing atau memotivasi putra-putrinya untuk melakukan iktikaf, tidak ada salahnya kita pelajari bersama ya. Kita lanjutkan yang kemarin. Baiklah, saya akan presentasikan ya yang lanjutan dari panduan iktikaf yang hari kemarin. Di sini ada fikih ringkasnya ya, bagian 1 dan bagian 2. Kita masuk pada syarat iktikaf. Tentunya setiap jenis ibadah pasti ada syarat-syaratnya ya. Syarat yang harus dipenuhinya pastinya yang pertama adalah beragama Islam. Tentu saja di sini ya, di surah At-Taubah ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ahum, dan tidak menghalangi ya bagi mereka antuk bala, untuk diterimanya, minhum dari mereka, nafaqatuhum, nafkah mereka ya, infak mereka itu tidak bisa menghalangi ya, tidak bisa menghalangi untuk diterima, illa kecuali annahum kafaru billah, melainkan karena mereka kafir kepada Allah ya. Jadi tidak mungkin kita menerima infak dari yang kufur kepada Allah, wa bi rasulih, kufur atau menolak Rasul, wala ya'tuna shalah, mereka yang tidak mengerjakan sholat, illa wahum kusala ya, melainkan mereka malas, wala yunfiquna, mereka tidak mengerjakan tidak menginfakkan, illa wahum karihun, melainkan infaknya itu dengan rasa karih ya, rasa enggan, kapaksa gitunya infak nate. Nah, ini di sini Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyampaikan bahwa wal a'mal, persyarat wal a'malu kulluha syartun syartu qabuliha al iman faha ulai la imana lahum. Jadi persyaratan supaya seluruh ibadah diterima itu berarti ya disimpulkan dari atas itu iman. Yang pertama adalah tentunya harus beriman, karena ada tadi ya illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Jadi yang pertama itu keimanan, tentu saja yang pertama
Nah, sedangkan mereka yang tersebut dalam ayat ini tidak memiliki keimanan. Yang ditolak untuk diterima itu adalah orang-orang kufur. Nah, kemudian yang kedua tentu saja selain Islam juga ya, iman atau Islam, selain Islam, syarat yang kedua adalah tentunya niat, juga berakal dan tamyiz. Jadi misalnya iktikafnya orang gila, iktikafnya orang mabuk, orang yang pingsan ya tidak sah karena mereka tidak mampu meniatkan ya, juga yang tidak berakal. Nah, Rasulullah sudah menegaskan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maksud hadis ini adalah sah dan tidak sahnya suatu amalan, diterima tidak diterimanya suatu amalan adalah adanya niat yang melandasi. Nah, jadi sangat menentukan sah tidaknya amalan seseorang. Kan ketika kita masuk masjid itu tujuannya macam-macam kan. Ada yang ke masjid itu hanya untuk sholat aja misalnya, ada ke masjid itu hanya mendengarkan taklim saja, ada iktikaf dan lain sebagainya. Oleh karena itu seorang yang akan beriktikaf ya membutuhkan niat dalam hatinya gitu, untuk membedakan tujuan dari ibadah lainnya. Juga di sini ya niat itu pokoknya hanya bisa dilakukan oleh yang berakal atau yang sudah tamyiz ya. Nah, adapun niatnya itu mungkin di sini ada dua pendapat ya, ada yang dilafadkan, ada yang dia dalam hati gitu ya, ada yang mahalluha al-qalb, ada yang niatnya di dalam hati, ada yang dilafadkan. Nah, itu tergantung dari pemahaman masing-masing, prinsip masing-masing. Bagi prinsip yang niat itu dilafadkan, silahkan untuk dilafadkan. Bagi yang punya prinsip cukup di dalam hati, saya masuk masjid berniat iktikaf, nah itu silahkan saja. Nah, itu tergantung pada pemahamannya masing-masing dan prinsipnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas ya, bahwa para ulama menyampaikan bahwa dalil yang menyatakan bahwa suci dari haid, suci dari nifas, dari junub ya, itu adalah syarat iktikaf. Jadi dalilnya apa yang menyatakan bahwa orang yang haid gitu ya, orang yang nifas, orang yang junub gitu ya, dilarang untuk iktikaf atau berdiam di masjid. Nah, ini diantara dalilnya ya, ini sudah sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kamu taqrabu, mendekati sholat, janganlah kamu melakukan sholat wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ini ya, mabuk kan nggak boleh. Misalnya ya, dulu di zaman sahabat itu setelah minum khamr itu mereka sholat gitu ya, sehingga ngaco baca Qur'annya itu malah terbalik-balik ya, baca surah Al-Kafirun terbalik-balik. Nah, oleh karena itu di sini jangan melakukan sholat wa antum sukaro, sedangkan kamu sukaro gitu, mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, paham apa yang kalian baca. Wala junuban, jangan juga orang yang junub ya sholat. Jadi di sini jangan pula menghampiri masjid ya. Maksudnya jangan menghampiri masjid junuban ya, orang yang junub, illa abiri sabil, kecuali hanya berlalu, hanya sekedar berlalu gitu, hanya sekedar lewat. Illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat atau hanya sekedar berlalu. Hatta tagsilu, sampai kamu mandi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini di surah An-Nisa ya, yang panjang ini ya, silahkan dibaca di rumahnya.
Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa yanha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin, Allah tabaraka wa ta'ala ya, yanha melarang ibadahu hamba-hambanya al mu'minin yang beriman, an fi'lis sholah untuk mengerjakan sholat, fi halis sukar ya, dalam keadaan mabuk, alladzi la yadri, yang ia tidak tahu makna ma'ahu al-musalli ma yaqul, tidak tahu makna surat yang dibaca gitu, apa yang dia katakan. Dan juga wa'an kurban mahaliha allati hiya al-masajid lil junub, dan mendekati tempat ya, mendekati tempat sholat, yaitu apa, mendekati tempat sholat yaitu masjid, dilarang untuk mendekati masjid lil junub, bagi orang yang junub ya, illa ayyakuna mujtazan, kecuali memang dia hanya sekedar lewat, min babin ila babin min ghairi muksin, jadi hanya sekedar lewat dari satu pintu ke pintu lain tanpa muksin, tanpa berdiam diri di dalamnya. Nah ini ya, tetapi di sini juga di masyarakat memang ada ada beberapa pendapat ya, ada yang sekarang udah zamannya ada softtek ya, ada itu, jadi ada beberapa organisasi masyarakat yang ada yang membolehkan, ada yang berpegang teguh pada hadis ini gitu ya, memang tidak boleh nih, seperti Ibnu Katsir menyampaikan misalkan. Itu tergantung ya, saya kembalikan pada prinsip masing-masing dan pemahaman masing-masing, yang jelas pastinya harus berdasarkan dalil. Nah jadi dari ayat itu bahwa Allah intinya melarang orang yang junub mendekati masjid, maka hukum ini juga berlaku gitu ya, orang yang sedang haid kan. Nah karena haid yang dialami itu ya merupakan hadas yang lebih berat gitu dari sekedar junub gitu ya. Ini berlaku juga untuk orang yang haid. Yang junub saja nggak boleh muksin ya, berdiam diri di dalam masjid. Nah apalagi yang haid, yang hadasnya jauh lebih berat gitu. Oleh karena itu orang yang haid ya di sini dilarang bercampur dengan suami, dilarang untuk saum ya, dan kewajiban sholat juga tidak diwajibkan ya, semuanya gugur. Nah yang kedua, sabda Rasul kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, yang saat itu Aisyah sedang ihram ya, kemudian beliau haid gitu. Nah sabda Rasul, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. If'ali, kerjakan oleh kamu Aisyah, ma yaf'alul hajj, apa yang dikerjakan oleh orang berhaji ya, alla tatufi bil bait, namun jangan kau ikut tawaf di Baitul Haram ya, hatta tathuri, sampai kamu suci. Nah ini jadi yang menguatkan dalil tadi bahwa ketika haid ya boleh melakukan apapun ibadah haji kecuali tawaf di Baitul Haram. Nah ini kemudian yang ketiga, perkataan Aisyah bahwa kunnal mu'tafikat, kami wanita yang iktikaf ya, idza hidna, apabila mengalami haid, amaro Rasulullah SAW bi akhrajihinna anil masjid, maka Rasul menyuruh untuk mengeluarkan ya orang-orang perempuan yang haid itu anil masjid, dari masjid. Nah jadi sudah jelas ya, salah satu syarat yang kedua itu tentunya tidak sedang haid, tidak sedang nifas ya, tentunya kalau junub mah itu mah pasti udah mandi lah ya. Nah kemudian selanjutnya di sini pertanyaannya adalah bagaimana hukum perempuan yang istihadah. Nah boleh nggak beriktikaf? Karena perempuan ya, kalau yang haid mah jelas ya harus keluar, nggak boleh. Ini kalau yang istihadah gimana? Nah tentu saja perempuan yang sedang istihadah boleh iktikaf. Ada hadisnya ya, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi fakanat taraddam wasufrah
watostu tahtaha wahya tusalli. Salah seorang istri Nabi ya beriktikaf bersama beliau ya, fakanat taroddam, dalam keadaan istihadah. Nah, istri beliau tersebut ya mengeluarkan darah ya, dan lendir berwarna kuning ya, sufrah, lendir berwarna kuning, watostu tahtaha wahya tusalli. Dia mengerjakan sholat dan di bawah tubuhnya itu terdapat bejana untuk menampung darah tersebut. Ini dulu itu belum ada softtek kayak sekarang ya. Nah, jadi seperti itu diantara caranya. Nah, di sini Al-Aini rahimahullah menyampaikan bahwa diantara kesimpulan hukum yang bisa dipetik dari yang tadi ya, hadis ini yang di atas barusan itu, pokoknya wanita yang istihadah boleh iktikaf ya, dan boleh sholat ya. Ya memang sholat mah istihadah memang sholat ya, karena penyakit bukan haid gitu, karena kondisinya adalah suci. Jadi wanita tersebut tadi meletakkan bejana ya di bawahnya supaya darah tidak mengenai baju atau tidak mengenai mukena ya, tidak mengenai baju atau masjid. Nah, selain itu kan darah istihadah itu encer ya, tidak seperti darah haid. Jadi hukumnya boleh iktikaf perempuan yang sedang istihadah. Nah, ini juga sama diberlakukan ya, kayak kita yang beser misalnya. Nah, yang terpenting pakai softtek. Nah, itu kan hukumnya gitu ya sama. Misalkan kita pengen nih tapi kita beser, gimana, takut apakah itu boleh atau tidak. Nah, yang terpenting aman gitu ya, aman tengah celaka itu hadiah inti nama. Jadi dari hukum yang tadi disimpulkan di sana, orang yang istihadah asal dia rapih gitu ya, tekan itu dia darahna. Nah, ini sama bagi yang beser gitu ya, mazi, wadi, atau punya luka yang terus mengalirkan darah. Nah, ini tidak terkendala, jadi boleh untuk melakukan iktikaf. Bisi abi mah beser badai iktikaf teh. Nah, yang terpenting tadi misalkan sekedik-sekediknya jadi disofttekan, tetapi mungkin harus cepat-cepat juga ya. Kalau mau masuk waktu sholat pastinya dibersihkan dulu. Ini bagi wanita tentunya harus seizin suami ya, aman dari fitnah. Hadis Siti Aisyah, beliau menyampaikan qolat, Aisyah berkata ya, karena Rasulullah, keadaan Rasulullah ya'takifu fi kulli Ramadan, bahwa Rasul senantiasa itikaf di bulan Ramadan. Wa idza shallal ghadah ya, dan ketika beliau selesai melaksanakan sholat subuh, dakhala makanahu alladzi i'takafa fihi. Beliau masuk ke tempat iktikaf ya. Ini salah seorang perawi hadis menyampaikan, Qolai menyampaikan, fastazanathu istazana ya, fastazanathu Aisyah, maka Aisyah pun meminta izin kepada Nabi ya, anta takifa. Nah, Aisyah minta izin kepada Nabi untuk beriktikaf, fa'azinalah, maka beliau pun mengizinkan. Fadarabat fihi qubbah, maka Aisyah pun membuat kemah di dalam masjid. Kan kalau dulu masjidnya memang hanya ada itu ya, hanya ada atap yang seada-adanya, masih tanah di bawahnya ya. Kemudian penutupnya tidak seperti sekarang tertutup rapi kan, sehingga untuk perempuan membuat kemah di dalam masjid gitu untuk aman gitu ya, terhindar dari pandangan para laki-laki misalnya. Nah, hadis ini menjadi dasar bahwa seorang wanita tentunya di sini istazanathu, harus meminta izin kepada suami. Ketika diizinkan boleh. Dalam riwayat lain ya, wasa'alat Hafsah. Nah, Hafsah sa'ala, minta bantuan Aisyah kepada Aisyah, antas ta'zinalaha, memintakan izin pada Rasulullah supaya bisa ikut iktikaf. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa walaisa lizaujati anta takifa illa biizni zaujiha. Nah, jadi istri nggak boleh iktikaf kecuali diizinkan oleh suami. Wala lil mamluki ayak takifa illa biiznihi
illa bi idni sayyidihi li anna munafi'aha mamlukah li ghairihima. Nah, jadi sama budak hamba sahaya juga nggak boleh itikaf kecuali diizinkan oleh majikannya. Kenapa gitu ya? Karena wal itikaf, melalui itikaf yafutuhu wa yamna'u istifa'uha wa laysa biwajib alaihima bisyar'i fakana laha al-man'u minhu. Jadi karena ketika iktikaf kan menghilangkan dan menghambat manfaat tersebut kan, seharusnya seorang hamba sahaya itu ya pastinya bisa memberikan manfaat untuk sayyidnya ya, tuannya. Tetapi ketika iktikaf kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi iktikaf itu nggak wajib bagi mereka. Oleh karena itu iktikaf menjadi terlarang kecuali setelah diizinkan. Jadi kemudian, nah ini kemarin Bunda ini nanya ini ya Bun. Jadi apakah iktikaf itu bisa dilaksanakan di sebuah majelis ya dengan niat tertentu atau seperti apa? Nah, ini sudah jumhur ulama bahwa iktikaf itu harus dilaksanakannya di masjid. Gak bisa kita misalkan di musolahnya di majelis dengan niat. Bunda motong. Oh, berarti perempuan juga sebenarnya boleh iktikaf ya Bun? Boleh Bunda, boleh. Banyak di Garut juga yang perempuan pada iktikaf. 10 hari terakhir itu dipandu gitu, Bun ya? Subuh apa, setelah itu asarnya apa, ada program khususnya, apa yang dikaji, apa yang itu. Nah, ada yang seperti itu. Sekarang banyak kepanitiaan misalnya di masjid tertentu. Cuma di ada apa Bunda ini itu beberak-bekan Bun? Iya, baiklah kita bahas dulu ini ya supaya Bunda ini juga nggak kedengar barusan. Pokoknya Bun, ini dilaksanakannya di masjid. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian tubashir ya, melakukan hubungan suami istri ya, atau mencampuri perempuan. Wa antum akifuna fil masajid, sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Nah, jadi ada kata masjidnya. Jadi sehingga dari ayat ini, dari ayat Al-Baqarah 187 disimpulkan bahwa iktikaf itu disyariatkannya di masjid. Walaupun nanti ditanya masjid yang kayak gimana, apakah masjid jami, apakah masjid musola, kalau di kita banyak istilahnya ya. Nah, kalau masjid jami itu kan masjid yang suka dipakai sholat Jumat. Kalau masjid biasa itu masjid yang suka dipakai untuk sholat berjamaah. Kalau yang masjidnya misalkan musola yang nggak pernah dipakai sholat berjamaah secara itu ya, secara di masyarakat gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi di sini ada Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan ya dari ayat Al-Baqarah ayat 187 itu bahwa wa wajadad dilalah minal ayah annahu law sahha fi ghairil masjid lam yahtassa tahrim al-mubasyarah bihi li annal jima munafin lil i'tikaf bil jima. Fa'ulima min dzikril masajid annal murad annal i'tikaf la yakunu illa fiha. Nah, jadi indikasi hukum ya, kesimpulan hukum yang dari ayat tadi, seandainya gitu ya, jika i'tikaf itu sah dilakukan di selain masjid, maka tentu pengharaman mubasyarah itu tidak dikhususkan di dalam masjid. Nah, hal ini karena jima membatalkan i'tikaf secara ijma, kesepakatan semuanya. Oleh karena itu bisa diketahui bahwa menyebut masjid. Nah, kenapa menyebut masjid di dalam ayat tersebut adalah intinya iktikaf tidak sah kecuali dikerjakan di dalam masjid. Jadi harus di dalam masjid ya. Bahwa selain dari ayat tadi ya Al-Baqarah 187 ada hadis dari Siti Aisyah yang menyampaikan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf, beliau mengeluarkan kepalanya ya dari masjid, karena rumah Nabi dengan masjid itu kan pareneng-reneng gitu, nempel. Kata rumah Nabi ke masjid itu kan sangat nempel ya. Jadi Siti Aisyah menyampaikan ya sebagai istri tercinta Rasulullah, Rasulullah mengeluarkan kepalanya dari masjid supaya bisa disisir oleh Siti Aisyah.
dan beliau tidak Heeh. masuk ke dalam rumah kecuali hanya ada kebutuhan yang mendesak gitu. Nah itu jadi seperti itu. Jadi nggak boleh keluar masuk rumah ya ketika iktikaf. Udah kalau di masjid udah, kecuali ada hajat yang mendesak. Seperti itu. Nah kemudian Walaupun gimana? kalau itikaf itu dari jam berapa sampai dari malam ya? Kemarin udah Hari dibahas, berapa Bunda lama Rumah gitu ada? masuk nggak kemarin? Oh, enggak. Oh pantesan. Ini bagian kedua Bunda. Kemarin itu Oh iya minimal iya. minimal itikaf itu dari dari habis subuh ya, dari pagi sampai terbenam matahari. Pokoknya nama dari subuh sampai maghrib atau dari terbenam matahari sampai subuh. Tapi Oh iya. itu minimal Bun. Yang maksimalnya makan Rasul kemarin ada 10 hari, 20 hari gitu. Terus bisa itikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi kalau yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan gitu. Karena kan untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi sebetulnya kata kayak Umar kemarin, kayak Umar itu beliau pernah bernazar iktikaf ya di Masjidil Haram, sehingga di luar bulan Ramadan. Nabi pernah di bulan Syawal. Kemudian Umar juga ya, dia hanya iktikaf itu hanya seharian saja. Nah jadi kemarin Bun sudah dibahas panjang lebar. Iya Bun, kemarin tuh ini ada halangan. Iya. Nah itu Bunda Rumah. Nah kita lanjut ya Bun. Ya Bun. Baik. Nah jadi ijma ya yang diklaim atau kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah ulama. Al-Qurtubi beliau menyampaikan bahwa ajma'al ulama sepakat ala annal i'tikaf, bahwa i'tikaf itu la yakunu fi illa fil masjid, boleh dikerjakan itu di dalam masjid. Pertanyaannya, kriteria masjid yang dipakai i'tikaf itu kayak gimana? Nah itu bahwa kriteria masjid yang dipakai ya, nah ini kalau untuk pria ini sangat ketat ya, untuk pria sangat ketat. Beriktikaf itu di masjid yang harus di dalamnya itu dilakukan sholat berjamaah. Karena kan pria diwajibkan ya, untuk laki-laki kan diwajibkan sholat wajib itu bukan diwajibkan, maksudnya ya sangat dianjurkan menunaikan sholat wajib itu berjamaah di masjid. Maknya cenah iktikaf ya di musola misalkan teh ari anu disunahkeunana pisan gitu ya, sholat berjamaah malah enggak misalkan. Nah, jadi sehingga Ibnu Abbas iktikaf di masjid ya Bu. Iya. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa tidak ada iktikaf ya, la iktikaf illa fi masjid tajma'u fihi sholawat. Jadi la iktikaf, tidak ada iktikaf illa kecuali fi masjid, di masjid tajma'u fihi as-sholawat, yang di dalamnya ditegakkan sholat berjamaah. Nah jadi lebih disukai jika hal ini dilaksanakannya di masjid jami. Masjid jami mah pastinya banyak yang jamaahnya yang suka dipakai sholat Jumat. Nah ini lebih afdol lagi. Nah jadi jika seorang diperkenankan untuk iktikaf di masjid yang di dalamnya tidak ada sholat wajib berjamaahnya, maka malah menimbulkan negatif ya. Ada dua hal negatif ketika dia iktikaf di masjid yang nggak pernah dipakai untuk sholat berjamaah misalnya, maka pastinya kan meninggalkan sholat wajibnya secara berjamaah, padahal ini sangat dianjurkan ya kepada laki-laki. Atau menggiring seseorang untuk keluar masjid yang digunakan iktikaf untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid yang di sana ditegakkan sholat berjamaah. Nah, kan ini berulang-ulang terusnya kan 5 waktu riweuh gitunya. Nah intinya mudah-mudahan ya kita sampaikan pada para suami misalnya, anak kita yang udah itu ya suruh belajar iktikaf. Nah ini jadi lebih afdol yang masjid besar ya, masjid besar yang suka dipakai sholat Jumat, pastinya banyak yang berjamaah di sana. Nah di sini ada wacana atau ada diskusi ya. Ada hadis dari Huzaifah al-Yaman yang menyatakan bahwa tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid.
Jadi bagaimana kita menyikapi hadis dari Huzaifah al-Yaman, bahwa sebagian ulama ada yang dengan pendapat ini ya, sebagian ulama berdalil ya dengan hadis dari Huzaifah dan mengatakan bahwa iktikaf itu hanya sah dilakukan di 3 masjid ini saja. Di 3 masjidnya apa? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjid Aqsa. Nah, ini ada hadis riwayat ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah benar iktikaf itu hanya sah di 3 masjid ini saja? Karena sumbernya hadisnya dari Huzaifah al-Yaman. Nah, dijawab ya oleh penulis bahwa teks lengkap hadis Huzaifah itu begini. Jadi harus dipahami secara utuh ya, bahwa At-Tahawi rahimahullah berkata, Muhammad bin Sinan ya As-Sayrazi memberitakan kepada kami, Hisham bin Ammar memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami ya, akhbarona. Riwayatnya dari Jami bin Abdi Rashid dari Abu Wail, dia mengatakan Huzaifah berkata kepada Abdullah, Anas, sebenarnya terdapat sekelompok orang ukuf ya, ya mereka beriktikaf baina darok wadar Abi Musa. Jadi ada orang-orang teh saat itu cenanya mereka teh iktikaf di rumahmu. Di rumah siapa tadi? Di rumah Abdullah ya, karena kan Huzaifah ngomongnya ke Abdullah. Anas, nah orang-orang teh ukufun, mereka beriktikaf baina daroka, ada yang di rumahnya Abdullah, wadaro Abi Musa, ada yang iktikafnya di rumah Abu Musa ya, dan Anda tidak menegurnya, la tughir, Anda tidak menegurnya, waqad, dan sungguh alimta, Anda tahu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah qala, pernah bersabda. Jadi Huzaifah mengingatkan kepada Abdullah dan Abu Musa ya, bahwa seperti ini, la i'tikafa, jadi tidak ada iktikaf, la i'tikaf illa fil masajid, kecuali di masjid-masjid as-salasa yang 3, al-masjidil haram, di Masjidil Haram, wa masjidin Nabi, wa masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di Masjid Nabi, kemudian wa masjid Baitul Maqdis, dan di Masjid Baitul Maqdis. Qala Abdullah, nah kemudian Abdullah bin Mas'ud ya menjawab kepada Huzaifah ya, beliau menyatakan seperti ini, la'allaka nasit ya, kata beliau ya, Abdullah bin Mas'ud menjawab, mungkin Anda yang lupa dan mereka yang mengingatnya, dan mungkin Anda yang keliru dan mereka yang benar. La'allaka nasita wa hafidhu wa akhtata wa asabu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari hadis Huzaifah ini ya disimpulkan oleh para ulama bahwa ternyata hadis itu masih diperselisihkan ya. Apakah status hadisnya marfu? Marfu itu hadis yang nyambung langsung ke Rasul ya, atau hadis tersebut mauquf? Mauquf itu yang hadis yang nyambungnya hanya sampai pada sahabat. Nah, dalam hal ini hanya sampai pada Huzaifah. Ternyata setelah diteliti hadis ini adalah statusnya mauquf. Nah, jadi emang hadisnya mauquf gitu. Tadi para ulama yang berpegang bahwa hanya sah itu di tempat itu ya, ternyata hadisnya setelah diteliti tidak marfu, tidak sampai sama Rasul, tidak sampai ke Rasul, tetapi mauquf. Kedua, dalam riwayat tersebut Ibnu Mas'ud ya tidak menerima riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu itu. Hal ini tidak mungkin terjadi. Seandainya Ibnu Mas'ud tahu bahwa hadis tersebut memang sanadnya bersambung kepada Nabi, pasti Ibnu Mas'ud juga akan tahu. Hal ini menunjukkan bahwa
hal tersebut berasal dari ijtihad Huzaifah saja. Nah, hanya ijtihad dari Huzaifah saja. Kalau hadisnya sampai yang marfu kepada Rasul, pasti Ibnu Mas'ud juga tahu. Nah, ketiga, jika memang benar riwayat Huzaifah tersebut sahih dan marfu ya sampai ke Rasul, maka hadis tersebut menurut penulis ini, kalaupun benar misalnya hadis tersebut sahih kemudian marfu ya sampai kepada Rasul, maka hadis tersebut itu sebenarnya menjelaskan keutamaan saja gitu. Jadi keutamaan yang lebih ketika iktikaf dilakukan di ketiga masjid itu. Sehingga Al-Kasani rahimahullah menyampaikan bahwa iktikaf yang paling utama, nah ini jadi ada afdoliyahnya ya, yang ada afdoliyahnya dikerjakan di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Madinah ya, di Masjid Nabi, kemudian di Masjid Al-Aqsa, dan masjid besar yang banyak jamaahnya. Nah, seperti itu. Keempat, Syekh Muhammad Utsaimin ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa iktikaf di selain masjid yang tiga tadi ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa, disyariatkan pada waktunya dan tidak hanya khusus di tiga masjid itu. Bahkan iktikaf itu dapat dilakukan di masjid selain ketiga masjid itu. Ini kata Syekh Utsaimin. Jadi penting mah masjid weh. Tapi memang ada afdoliyahnya ya, ada maksudnya ketika masjidnya lebih besar, jamaahnya lebih banyak, itu memang dianjurkan. Nah, inilah pendapat para ulama ya, para imam mazhab yang diikuti oleh kaum muslimin, diantaranya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan selain mereka juga ya, Allah juga menegaskan nih di surah tadi ini ya, di surah Al-Baqarah ya 187 disampaikan bahwa sebentar ini masih ada yang masuk katanya. Di sini bahwa wala tubashiruhunna. Nah, janganlah kalian berjima ya atau melakukan hubungan suami istri wa antum akifuna fil masajid, ya, bahwa ada kata-kata masjid, tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullah ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Ada antum akifuna fil masajid, kalian beriktikaf di masjid. Ada kata al masajid dalam ayat tersebut umum. Ini ditegaskan tadi yang awal, tidak mesti di tiga masjid tadi ya. Jadi kata masjid di sini kan umum, mencakup seluruh masjid di penjuru bumi. Jadi redaksi ayat ini berada dalam urutan akhir ya, kan ayat-ayat tentang saum itu dari 183 sampai 188 ya. Nah, ini ayat Al-Baqarah 187. Sebelumnya 186 tentang doa. Nah, ini dengan demikian redaksi ayat ini yang menyampaikan tentang iktikaf ya. Nah, ini merupakan seruan kepada setiap orang yang diseru untuk menunaikan puasa. Oleh karena itu, berbagai hukum yang saling terkait ini ya ditutup dalam redaksi dan seruan yang ini. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullah ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Sangat mustahil Allah memerintahkan umat ini dengan sebuah seruan yang hanya mencakup sebagian kecil gitu ya. Padahal Allah menyerunya umum kepada semua umat. Adapun hadis dari Huzaifah al-Yaman tadi ya, la i'tikaf illa fil masjid as-salasah ini, jika memang selamat dari berbagai cacat ya, maksudnya dalam periwayatan hadisnya ya. Jadi menafikan kesempurnaan iktikaf yang dilakukan di selain ketiga masjid. Dengan demikian maknanya adalah iktikaf yang paling sempurna. Iktikaf yang paling sempurna adalah yang dilakukan di tiga masjid tersebut. Karena kemuliaan dan keutamaan masjid tersebut ya, pahalanya juga sangat berbeda gitu ya. Udah dilihat dari itunya juga. Jadi itu hanya menunjukkan kesempurnaan saja dibanding dengan masjid-masjid lainnya.
Nah, redaksi seperti ini banyak contohnya dalam hadis Nabi. Jadi maksudnya di sini bahwa terkadang maksud menafikan kesempurnaan itu bukan semata-mata menafikan eksistensi atau hakikatnya atau keabsahannya gitu. Misalnya Nabi kan la sholata, tidak sempurna sholatnya bihadrah to'am, ketika makanan sudah dihidangkan. Nah itu misalnya itu yang semakna ya. Nah, sehingga disimpulkan tidak diragukan lagi bahwa hukum asal menafikan ya yang terdapat dalam sebuah nas itu adalah menafikan keabsahan dan eksistensi sesuatu. Tetapi bila terdapat dalil yang tidak mendukung hal tersebut, maka wajib berpegang teguh dengannya. Nah, sehingga kita menyikapi dalam hadis Huzaifah tadi, intinya tadi saja ya yang sudah kita simpulkan seperti itu. Intinya itu mah hanya untuk menunjukkan afdoliyahnya saja. Jadi 3 masjid ketika harus iktikaf di sana itu hanya menunjukkan kesempurnaan saja, pahalanya lebih gitu ya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan saum? Nah, kan ini banyak diantara ulama berbeda pendapatnya. Bukankah saum itu termasuk syarat iktikaf? Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Nabi yang senantiasa mengerjakan iktikaf dengan saum. Nah ini kan ini ada beberapa pendapat. Jadi terdapat perbedaan pendapat di karangan ulama mengenai hal ini. Tapi nih, pendapat yang rojih, yang arjah, yang paling kuat adalah saum itu bukan syarat untuk mengerjakan iktikaf. Apa dalilnya? Nah ini, wa antum aqifuna fil masajid, di Al-Baqarah 187. Ayat ini menunjukkan syariat saum ya tanpa dibarengi saum karena tercantum secara mutlak tanpa ada pembatasan. Kedua, nah ini di Al-A'raf ya lebih jelas lagi bahwa di sini dan kami seberangkan wajah wazna, kami seberangkan Bani Israel al-bahra, ke seberang lautan ya. Kemudian setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang bertapa ya, yang iktikaf, fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnam lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Jadi ketika kami seberangkan Bani Israel ya ke seberang lautan, maka setelah mereka sampai pada suatu kaum yang sedang bertapanya, sedang iktikaf menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan ya, atau berhala sebagaimana mereka punya beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak tahu tentang sifat-sifat Tuhan. Pada ayat ini Allah menyebut tindakan orang musyrik ya, yang berdiam di samping berhala itu dengan sebutan iktikaf, meskipun mereka tidak saum. Maka seorang yang mengengkang diri ya untuk Allah di rumahnya, di masjid, bisa juga disebut orang yang beriktikaf meskipun dia tidak saum. Ini analisis para ulama ya. Yang ketiga, hadis Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Umar bertanya, yang kemarin kita bahas. Ini menunjukkan nggak ada hubungannya dengan saum maksudnya ya. Boleh misalnya iktikaf tapi tidak saum, maksudnya bukan di bulan saum ini. Bukan iktikaf yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bukan. Kuntu nazartu, aku bernazar, kata Umar, fil jahiliyah, ketika aku masih jahiliyah, an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Nazarnya itu, janjinya itu ingin beriktikaf semalam di Masjidil Haram dari maghrib sampai subuh ya. Qala, kemudian Rasul menjawab, fa'aufi binazrika, ya, silahkan gitu ya, penuhi nazarmu gitu. Penuhilah nazarmu. Nah seperti itu. Jadi ini boleh di bulan selain itu ya, ketika tidak saum boleh melakukan iktikaf.
Jadi bahwa iktikaf bisa dilakukan tanpa dibarengi dengan saum, karena malam bukanlah waktu untuk saum, dan jika saum merupakan syarat iktikaf, tentu Nabi tidak mengizinkan Umar iktikaf. Misalnya kayak ada yang sakit atau ada yang apa gitu ya, nggak saum tetapi dia punya keinginan kuat untuk iktikaf, itu boleh. Keempat, hadis dari Siti Aisyah ya, disampaikan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan dan beliau baru melaksanakan pada 10 hari pertama di bulan Syawal. Nah, kan walaupun syariat saum sunnah Syawal itu hanya 6 hari, kan selebihnya misalkan ketika Nabi itu melakukan iktikaf di bulan Syawal, ada hari-hari nggak saumnya kan. Nah, jadi menunjukkan bahwa saum bukan syarat iktikaf, karena ada kelompok tertentu yang mensyaratkan. Karena Nabi beriktikaf pada 10 hari pertama di bulan Syawal, dan hari Id termasuk dalam rentang waktu tersebut. Ini udah dibahas kemarin ya, bahwa saum nggak boleh kan di hari Id gitu ya. Nah, yang kelima, Tawus rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan sanad yang sahih bahwa beliau berpendapat bahwa seorang yang iktikaf tidak wajib saum kecuali dia mewajibkan saum atas dirinya. Ini mah di luar yang itu ya, yang Ramadan. Keenam, seorang yang iktikaf lebih dari sehari, maka tentu dia akan beriktikaf di siang hari dan malam hari. Konsekuensi pendapat yang menyatakan saum merupakan syarat iktikaf adalah status iktikaf yang dilakukan orang tersebut di malam hari, maka nggak sah seandainya berpikiran seperti itu. Nah, seperti itu. Adapun tindakan Nabi yang senantiasa saum ketika iktikaf, maka bisa kita menjawabnya bahwa Nabi tentu lebih memilih kondisi yang paling afdol dalam iktikaf yang dilakukan oleh beliau. Oleh karena itu beliau beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Padahal beriktikaf di selain waktu itu juga dibolehkan. Oleh karena itu beliau beriktikaf juga di selama 10 hari. Padahal iktikaf dalam rentang waktu yang lebih pendek dari itu juga sebetulnya boleh. Nah, kemudian apa saja pembatal iktikaf? Nah, ini harus lebih cepat ya. Yang membatalkan iktikaf itu bersetubuh atau berjima ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Misalnya lagi iktikaf, itu dulu pulang dulu ya misalnya. Ini jadi Allah menjelaskan bahwa berjima membatalkan iktikaf, dan para ulama udah sepakat bahwa seseorang yang berjima dengan istrinya secara sengaja sementara dia sedang beriktikaf, maka itu adalah membatalkan iktikafnya, mufsidun li iktikafihi. Kemudian Ibnu Hazm menyampaikan para ulama sepakat ya, itu membatalkan iktikaf. Yang kedua, bercumbu dengan ada syahwat ya. Nah, ini diharamkan ya bagi mu'takif. Ini udah kesepakatan ulama. Namun para ulama berselisih apakah hal ini membatalkan iktikafnya. Nah, ini pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur yang menyampaikan bercumbunya itu ya. Jadi bercumbu di sini tidak membatalkan iktikaf kecuali bercumbunya yang menyebabkan mengeluarkan mani. Nah, itu. Karena wala tubashirhuruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ini ada pendapat dari Imam At-Tabari. Pendapat yang paling benar wa aulal qaulaini. Nah, menurutku adalah pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah jima, maksud di sana itu adalah jima, dan segala sesuatu yang serupa dengan itu yang mengharuskan pelakunya mandi. Jadi maksud pendapat di sana adalah al-jima gitu ya. Nah, seperti itu. Mimma aujaba goslan, yang sampai mewajibkan mandi. Ya, itulah intinya ya. Tetapi di sini hanya hadis-hadisnya itu menginformasikan bahwa istri beliau menyisir rambut beliau ya ketika sedang i'tikaf. Maka dapat diketahui bahwa makna mubasyarah dalam ayat ini hanya mencakup sebagai maknanya, bukan seluruhnya gitu. Kemudian keluar dari masjid. Jadi mu'takif diperkenankan keluar dari masjid
kalau ada uzur syar'i gitu ya. Jadi kalau ada uzur syar'i, misalnya ada kebutuhan mendesak ya, jadi muktakif diperbolehkan keluar dari masjid, makan minum gitu ya, jika tidak ada orang yang membawakan ini juga. Tapi kalau kayak kita di Garut kan ada kepanitiaannya ya, sudah diantarin ke masjid. Demikian juga dibolehkan keluar masjid untuk mandi janabah atau berwudu jika tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Siti Aisyah menyampaikan Rasul pernah memasukkan kepala beliau ya ke dalam rumah, ke dalam kamarku sementara beliau berada di masjid dan saya pun menyisirnya. Beliau tidak akan masuk ke rumah ketika sedang beriktikaf kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Sehingga Ibnu Hazm menyampaikan bahwa para ulama sepakat bahwa muktakif yang keluar dari tempat iktikafnya di dalam masjid tanpa ada kebutuhan yang mendesak, tidak juga darurat atau melakukan suatu hal kebaikan yang diperintahkan atau dianjurkan, maka iktikaf yang dilakukannya batal. Jadi, ini keluar ke masjid misalkan ke Ramayana dulu sebentar, misalnya belum beli baju, itu iktikafnya batal, kecuali hal-hal yang darurat, yang uzur syar'i, intinya seperti itu. Kemudian memang memutuskan niat untuk beriktikaf, jadi memutus niat. Sudah disampaikan bahwa niat untuk beriktikaf itu termasuk syarat iktikaf. Oleh karena itu muktakif yang tidak lagi berniat untuk iktikaf maka batalah iktikafnya. Tadi sudah dibahas ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian berbagai perkara yang dianjurkan, ngapain aja iktikaf itu gitu. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah mahdoh. Muktakif ya, istilah orang yang iktikaf itu orangnya muktakif. Iktikaf itu pekerjaannya ya, atau ya pekerjaannya, ini masdarnya kan iktikaf. Muktakif itu orangnya. Muktakif disyariatkan memperbanyak ibadah mahdoh, kayak sholat, udah sholat baca Quran, udah baca Quran zikir, pokoknya sholat baca Quran zikir. Berbagai ibadah ini bisa membantu seseorang merealisasikan tujuan dan hikmah iktikaf tadi, memfokuskan hati kan dengan sholat, khusyuk kan, khusyuk menghadirkan Allah dalam hati, memutus kesibukan dengan makhluk ya, pokoknya dengan saum yang dia lakukan ketika iktikaf ya, kemudian dengan sholat dia fokus sama Allah, Al-Quran nih, kata-kata Allah diulang-ulang diucapkan ya, zikir. Nah, seperti itu. Kayak dipisahkan so. Kemudian yang kedua adalah melakukan ibadah muta'adiyah. Melakukan ibadah muta'adiyah ya, ibadah yang memiliki dampak sosial, disyariatkan juga untuk muktakif apabila hukum ibadah muta'adiyah tersebut wajib dan tidak memakan waktu lama ya, kayak mengeluarkan zakat misalnya, amar ma'ruf nahi mungkar, membalas salam, memberikan fatwa atau lain-lain ya. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum ibadah muta'adiyah ketika iktikaf. Apabila tidak wajib dan akan memakan waktu lama ya, seperti melaksanakan kajian dulu, misalkan ujung iktikaf teh ngiring heulanya tabligh akbar heula kajian atau berdiskusi, atau yang melakukan waktu, sebagian ulama berpendapat hal tersebut disyariatkan, sebagian lainnya tidak boleh gitu. Jadi nggak boleh, ada yang berpendapat ini yang nggak apa-apa, ya udahlah kita mah yang aman-aman saja gitu ya. Ibnu Rus menyampaikan bahwa akar perbedaan pendapat para ulama ini karena hal tersebut tidak disebutkan hukumnya, maka ulama yang menganggap bahwa yang dimaksud iktikaf berdiam diri di masjid dengan melakukan aktivitas khusus, maka mereka berpendapat seorang muktakif hanya boleh melakukan ibadah sholat, hanya boleh ngaji gitu ya. Sedangkan yang berpendapat bahwa yang dimaksud iktikaf adalah al-habsu, mengekang diri dengan melakukan seluruh kegiatan ukhrawi, maka mereka membolehkan hal itu karena itu juga bagian dari kegiatan ukhrawi. Jadi ada yang sempit misalnya hanya sholat, zikir, baca Quran gitu. Tapi ada juga yang iktikaf itu al-habsu, mengekang diri, pokoknya melakukan kegiatan ukhrawi. Selama itu kegiatan ukhrawi ya, kayak kajian, fatwa ulama, diskusi seperti itu, maka itu boleh. Pendapat yang kuat nih adalah hal tersebut
disyariatkan. Dalam hal ini merupakan pendapat mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Nah, jadi pendapat yang kuat itu disyariatkan gitu ya. Dan hal ini merupakan pendapatnya siapa? Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Karena pendapat ini dilandaskan pada dalil ini, bahwa pertama, hadis Sofiyah radhiyallahu anha, di dalamnya disebutkan bahwa Nabi berbincang-bincang dengan para istri beliau. Kedua, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, di dalamnya disebutkan bahwa Nabi berbicara dan memberikan pengarahan. Jadi, boleh memberikan pengarahan, bicara ya kepada para sahabatnya. Hukum yang terkandung dalam kedua hadis dari Sofiyah ya, Sofiyah bahwa Nabi berbincang-bincang dengan istrinya, mungkin ada mengarahkan istrinya kia misalnya. Kemudian Abi Sa'id juga bahwa Nabi memberikan pengarahan juga kepada para sahabat. Nah, ini dapat diterapkan pada aktivitas kajian ketika beriktikaf. Karena ada kepanitiaan kayak di Garut ya, di Cibiuk misalnya ada, di Staipi ada, misalnya di mana, di Ancol ada, itu ada kepanitiaannya, kajiannya duha apa kajiannya, asar apa kajiannya. Nah, mereka berpegang pada ini. Tapi ada juga yang iktikaf itu fokus saja, sholat, dzikir, ngaji, sholat, dzikir, ngaji, udah hanya itu saja. Ketiga, hadis Aisyah yang menyisirkan rambut ya, ketika beliau tengah beriktikaf. Segi pendalilan dari hadis itu, jika menyisirkan rambut yang hukumnya mubah boleh, tentu melakukan ibadah selain sholat dan tilawah itu juga boleh, kayak kajian juga boleh, melihat hadis dari Aisyah ini. Wallahu alam, silakan saja ibu-ibu mau mengambil pendapat yang mana, yang terpenting berlandaskan dalil gitu aja. Membuat sekat atau tenda di dalam masjid. Jadi disunahkan bagi muktakif, baik pria ataupun wanita, membuat sekat atau tenda yang bisa digunakan untuk mengisolir diri dari muktakif lainnya. Jadi jangan malah ngobrol. Kata di iktikaf di masjidnya kadang ngobrol misalnya. Hal ini didasarkan perbuatan Nabi ya. Nabi kan ada tempat iktikaf tersendiri ya, dan para istri Nabi membuat kemah ya. Hal ini lebih ditekankan bagi perempuan yang iktikaf di masjid yang digunakan untuk sholat jamaah, karena dirinya supaya nggak terlihat dari orang-orang ya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Nah, kan diurang masuk di kubangnya kanggo istri, nah itu udah. Meninggalkan perkara yang nggak ada manfaatnya. Muktakif hendaknya meninggalkan qaul af'al yang tidak ada manfaatnya. Hadis ini dari Abi Sa'id ya, bahwa Nabi beriktikaf di sebuah tenda kecil yang berpintukan lembaran tikar. Jadi ku Nabi dikiekeun lembaran tikar. Hadis Aisyah menyebutkan bahwa apabila Rasul ingin beriktikaf, beliau melakukan sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa seorang muktakif hendaknya menyendiri, kan pada memfokuskan hati pikiran sama Allah ya, fokus ibadah. Nah, hal itu bisa tercapai ketika dia meninggalkan berbagai perkara yang gak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaat untuknya. Bergegas menunaikan sholat Jumat. Muktakif yang tidak beriktikaf di masjid jami ya, misalnya masjidnya hanya untuk sholat berjamaah aja, nggak digunakan untuk sholat Jumat, dianjurkan bergegas menunaikan sholat Jumat berdasarkan keumuman hadis yang menganjurkan seseorang untuk segera pergi untuk menunaikan sholat Jumat. Mau sekolah teteh sok mau sekolah deh. Yang selanjutnya adalah tetap berdiam di masjid ketika malam Id. Sebagian ulama menganjurkan supaya muktakif tetap berdiam di masjid pada malam Id ya, dan baru keluar itu nanti aja pas sholat Id. Ini lebih utamanya. Kemudian berbagai perkara yang boleh ketika iktikaf. Makan, minum, tidur. Ulama sepakat bahwa muktakif boleh makan, minum, tidur di dalam masjid. Dalilnya tadi ya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang muktakif harus berada di dalam masjid. Dengan demikian, hal tersebut konsekuensinya makan, minum, tidur di dalam masjid. Dianterin gitu ya, kalau yang kita lihat nih di Garut misalnya udah disiapkan kepanitiaannya, bagian masak, sahur dianterin gitu ya, buka dianterin ke dalam masjid. Hadis Aisyah menyampaikan bahwa
ketika iktikaf beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali ya, jadi terdapat kebutuhan yang mendesak, sehingga bisa dipahami Rasul makan, minum, dan tidurnya di masjid. Dikunjungi keluarga, muktakif boleh menerima kunjungan keluarga berdasarkan hadis dari Sofiyah tadi. Sofiyah kan menjenguk ya ketika Nabi beriktikaf, sehingga Nabi ngobrol dulu. Namun kunjungan tersebut nggak terlalu lama, nggak sering gitu ya, sehingga tidak mengurangi nilai dan tujuan beriktikaf. Jadi hanya kunjungan sebentar saja gitu. Menikah dan menikahkan. Muktakif dibolehkan untuk menikahkan, menjadi saksi dalam pernikahan yang dilangsungkan di dalam masjid tempat dia melakukan iktikaf. Dalil bagi hal ini adalah dalil yang dibolehkan seorang muktakif menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau sedang iktikaf bisa menjenguk orang sakit, menyolati jenazah di dalam masjid. Semua ini ya, selain itu semua hal tersebut merupakan ketaatan dan pada umumnya tidak terlalu banyak menyekatnya. Kalau kayak nyolatkan jenazah kan sekedapnya, menjenguk sekedap, sehingga tidak menafikan dari tujuan beriktikaf. Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan seorang muktakif diperbolehkan menikah dan menikahkan. Hal ini ditegaskan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Mukhtasar dan para rekan beliau ya sepakat hal ini, serta saya tidak tahu ada khilaf akan hal ini. Ini menurut penulisnya ya, menurut penulisnya. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan 2 hari kita mempelajari ya panduan iktikaf ini semakin memotivasi kita, menjadi targhib kita untuk melakukan iktikaf dengan sesuai syar'inya, atau kita memotivasi putra-putri kita, atau memotivasi suami kita, atau siapapun orang-orang tercinta di sekitar kita. Nah, mudah-mudahan kita juga yang berkesempatan ya, kalau di saya ada sekeluarga itu ya, sekeluarga kayak di Bang Nurman kan karyawannya itu di Garut ada ya, 10 hari terakhir itu libur, pokoknya nama karyawan teh iktikaf sadayana, semuanya diiktikafkan gitu ya. Ada sekeluarga, suami, istri, anak-anaknya ya, karena ada kepanitiaan misalnya berbayar 10 hari itu sekian satu orang, semuanya iktikaf. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki, diberikan kesempatan. Bagi yang tidak pun jangan pesimis ya. Hal-hal yang tadi dilakukan itu ya kita lakukan semampu kita. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Pintu yang sudah menjelaskan secara panjang lebar mengenai tata cara beriktikaf. Khususnya saya mungkin ini baru pengetahuan bagi saya sendiri, karena saya belum pernah lihat ada ibu-ibu yang iktikaf di sekitar masjid di sini ataupun di manapun di kota. Saya belum pernah lihat, Bun. Terima kasih. Iya, belum ada di sini, belum ada. Oh, kalau di Garut ada ya, Bun, gitu. Ada panitiaannya gitu. Ada kepanitiaannya, biasanya 10 hari itu berbayarnya sekian, udah dikasih pelayanannya ini gitu. Sehingga ada yang keluarga, gitu. Ada yang itu, Bu. Ya Allah, subhanallah, Bun ya. Oh, di sini yang laki-laki juga jarang. Oh, gitu ya. Iya, luar biasa ya. Iya. Oh ya.